Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mengkhatamkan kitab Akhlaqul Banin, tepatnya pada juz 3, yang mana pada video kali ini kita akan menjelaskan bab terakhir di dalam kitab ini, yaitu adalah bab Adabul Istikharah wal Istisyarah, etika ketika kita beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal istisyarah, dan bermusyawarah kepada sesama. Yang mana di sini beliau menjelaskan, idza aradta an ta'mala syai'an la tadri 'aqibatahu wa la ta'rifu anna al-khaira fi tarkihi aw fi fi'lihi faminal adabi an tastakhira rabbaka subhanahu wa ta'ala. Apabila salah seorang dari kita ingin mengerjakan suatu hal, la tadri akibatuhu, tidak mengetahui ke depannya kita bagaimana setelah kita melaksanakan pekerjaan tersebut, wala ta'rifu annal khaira fi tarkihi au fi fi'lihi, dan kita juga tidak mengetahui bahwasannya apakah ada kebaikan di dalam kita meninggalkan pekerjaan tersebut, atau ada kebaikan di dalam kita menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Faminal adabi antastakhira rabbaka subhanahu wa ta'ala, maka di antara adab ketika kita merasa kebingungan dalam mengerjakan suatu hal, apakah baiknya itu dilaksanakan atau ditinggalkan, maka beliau berpesan di sini, hendaknya bagi kita semua untuk beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam istikharatullahi wa min syaqawatihi tarkuhu istikharatullahi subhanahu wa ta'ala. Di antara kebahagiaan yang dimiliki oleh anak cucu Adam adalah mereka dapat memiliki kesempatan untuk beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syaqawatihi, dan di antara kesengsaraan atau celakanya anak cucu Adam itu adalah meninggalkan istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaklah bagi kita untuk menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi agar kita dikaruniai kebahagiaan, entah itu kebahagiaan dunia maupun itu kebahagiaan di dalam akhirat. Wa yusannu an tusalliya salatal istikharah. Bagaimana kita ketika kita ingin beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini dikatakan wa yusannu an tusalliya salatal istikharah. Disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan salat yang namanya salatul istikharah. Taqra'u fi raq'atil ula, di rakaat yang pertama kita dianjurkan untuk membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, rakaat yang kedua kita dianjurkan untuk mengucapkan atau membaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Waqad warada fil hadis, telah dijelaskan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha kasurati minal qur'ani. Ya. Dahulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kami para sahabatnya untuk mengajarkan tentang istikharah fil umuri kulliha, di dalam segala hal
dalam segala perbuatan itu para sahabat diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan suatu hal, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, mereka diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beristikharah terlebih dahulu. Yang mana kasurati minal Quran yaqulu idza hamma ahadukum bil amri liyarka'a rak'ataini min ghairil faridah. Yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, idza hamma ahadukum, jika salah seorang dari kalian merasa kebingungan, merasakan kesumpekan bil amri dalam suatu hal, dalam suatu urusan, liyarka rak'ataini min ghairil faridah, hendaknya salah seorang dari kalian itu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat min ghairil faridah, selain sholat fardu, yaitu adalah sholat sunnah istikharah. Tsummal yakul, kemudian hendaknya orang tersebut setelah melaksanakan sholatul istikharah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma inni, ya Allah, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, aku beristikharah kepadamu, bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku berserah diri dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkaulah yang mampu dan aku tidak mampu, wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkaulah yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta allamul ghuyub. Allahumma, kemudian yang dibaca adalah Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui salah satu urusanku ini, disebutkan urusannya, entah urusan tersebut misalkan seperti pernikahan, ya, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, apabila engkau mengetahui urusan pernikahanku ini khairun li fi dini, itu menyebabkan kebaikan di dalam agamaku, wa ma'ashi, di dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan keselanjutan daripada kehidupanku, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi, ya, maka takdirkanlah pernikahan tersebut untukku ya Allah, wa yassirhu li, permudahkanlah, thumma barik li fihi, kemudian berikanlah keberkahan untukku, fihi, yaitu di dalam urusanku, atau sebagai contoh seperti di dalam urusan pernikahanku. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, apabila engkau mengetahui bahwasannya urusan ini itu buruk bagiku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'ashi, di dalam kehidupanku, wa akibati amri, dan kelanjutan daripada kehidupanku, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka jauhkanlah aku darinya dan jauhkan dirinya daripada aku. Waqdur li al khaira haitsukan, dan takdirkanlah untukku kebaikan haitsukana, dimanapun aku berada, tsumma raddini bihi, kemudian berilah aku kerelaan, keridhaan atas kehendakmu ya Allah. Itulah doa-doa yang dianjurkan untuk setelah melaksanakan sholatul istikharah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa minal adabi aidan an tusyawira fi dzalik. Di antara adabnya, adab ketika kita melaksanakan suatu urusan dan kita mendapati kebingungan di dalam urusan tersebut, minal adabi aidan, di antara adabnya adalah antusyawira fi dzalika walidaika wa asatidatik wa dzawir ra'yi wan nasihah. Hendaknya bagi kita untuk meminta atau bermusyawarah akan hal tersebut, walidaika, kepada kedua orang tua kita, wa asatidatika, kepada guru-guru kita, wa dzawir ra'yi wan nasihah, dan juga kepada orang yang berpengalaman dalam memberikan nasihat.
Faqad amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalika, di dalam urusan bermusyawarah. Dalam artian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Faqala ta'ala, maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah dengan mereka wahai Kanjeng Nabi fil amr, di dalam suatu urusan. Ma'a kamali aqlihi wa takaffulillahi ta'ala lahu bihadiyatihi. Ya. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akal yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin petunjuk bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah di dalam segala urusan. Wa qala ta'ala fi madhi sahabati radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam memuji para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan-urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa fil hadits, di dalam hadis dijelaskan, ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Wa fihi aidan, di dalam hadis juga dijelaskan, al-masyuratu hisnun minan nadamah. Musyawarah itu adalah pelindung daripada penyesalan, wa amanun minal malamah, dan pengaman daripada celaan. Qala syair, ya, berkata seorang syair, syawir siwaka idza nabatka naibatun yauman in kunta min ahlil masyurat. Syawir siwaka, bermusyawarahlah dengan orang lain, dengan orang di sekitarmu. Idza nabatka naibatun yauman, apabila engkau merasakan suatu kesulitan pada suatu hari nanti. Wa in kunta min ahlil masyurat, ya, meskipun dirimu termasuk dalam kategori orang yang pandai memberikan nasihat. Nah, maka dikatakan di sini fal ainu tanduru minha madana wa na'a. Maka mata itu melihat, dapat melihat sesuatu yang jauh dan sesuatu yang dekat. Wala taro nafsaha illa bimir'ah. Ya, dan mata tadi itu tidak dapat melihat dirinya sendiri illa bimir'ah, kecuali dengan bantuan kaca. Maka dari itu di dalam syair ini sudah jelas bahwasannya sepandai apapun kita di dalam menasehati seseorang, akan tetapi jika kita mendapatkan suatu kesulitan, dianjurkan bagi salah seorang dari kita untuk bermusyawarah dan jangan sungkan-sungkan untuk meminta nasihat kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah wa idza usyira 'alaika bi syai'in. Apabila ada seseorang yang menasehatimu atau menasehati kita, fa'mal bimuqtadahu, maka lakukanlah sesuai dengan nasihat tersebut. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, istarsyidul akila wala ta'sauhu fatandamu. Ya, istarsyidu al-akila, mintalah petunjuk kepada orang yang akalnya kokoh. Yang dimaksud di sini adalah misalkan seperti guru-guru kita, orang tua kita, wala ta'sauhu fatandamu, dan jangan sesekali kita durhaka kepada orang tersebut, fatandamu, yang mana itu akan mengakibatkan kepada kita suatu penyesalan. Wa idza istasyaraka ahadun faminal amanati an tusyira alaihi bima huwal aslahu lahu. Apabila ada seseorang yang meminta petunjuk kepada kita, ya, faminal amanah, maka di antara amanahnya adalah menunjukkan kepada orang tersebut kepada sesuatu yang lebih baik.
bagi dirinya. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan al-mustasyaru mu'taman. Ya, penasehat atau orang yang memberikan nasihat mu'taman itu memikul suatu amanat. Maka jangan sesekali bagi kita untuk berbangga diri ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepada kita. Ya, kita mengetahui di dalam hadis bahwasanya al-mustasyaru mu'taman. Orang yang memberikan nasihat itu memikul amanat. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain, inna min haqqil muslim 'alal muslim, di antara haknya orang muslim kepada muslim yang lain, idastan sohahu an yan sohahu, apabila ada seseorang yang meminta nasihat kepada seseorang, maka hendaknya bagi orang tersebut memberikan nasihat yang tepat, memberikan nasihat yang baik. Kiranya itu saja yang mungkin kami dapat sampaikan, dan dengan video kali ini berakhir pula pembahasan kita di dalam kitab Akhlaqul lil Banin juz 3. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita pelajari dari kitab ini, apa yang kita dapatkan dari kitab ini Akhlaqul lil Banin juz 3, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, di dalam agama kita, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori hamba-hamba yang beradab, hamba-hamba yang beretika, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.